Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat sore dan selamat datang dalam ibadah kita sore hari ini. Boleh melambaikan tangannya buat menyapa sebelah kiri dan kanan kita. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Jikalau kami ada pada sore hari ini Tuhan, di tanggal 2 April tahun 2022, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat kemenangan yang Tuhan berikan. Lewat Tuhan Yesus yang memberikan pengorbanan bagi setiap kami. Kami beroleh kemenangan, kami bersuka cita. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, amin. Segenap jiwaku memuji-Mu.
berikan tepuk tangan bagi Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kemenangan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan, pemulihan yang Kau berikan, keselamatan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Jiwa kami memegahkan nama-Mu yang besar, jiwa kami memuji-Mu, puji nama-Mu percaya Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan dan kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sore kami siap bersuka cita memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Kita putar Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersuka cita karena Tuhan. Dari pembongkar dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pembongkar dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari rombongan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa tangannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. One more time. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dari gereja. Tuhan berkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan info BBC untuk saat ini. Mengundang para muda-mudi untuk hadir dalam ibadah youth secara onsite setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC. Ibadah tengah minggu spesial onsite akan diadakan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 7 malam di Chapel BBC. Untuk menyambut Paskah, Bethany Batam Kids Ministry akan mengadakan beberapa lomba sebagai berikut. Yang pertama yaitu lomba menyanyi untuk rentang usia batita dan balita. Untuk lomba mewarnai untuk rentang usia kelas 1 dan kelas 2. Lomba membuat mahkota untuk rentang usia kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan kelas 5 dan kelas 6 yaitu lomba kreasi Paskah. Semua lomba dilakukan secara online dan hasil karya dapat dikumpul paling lambat tanggal 10 April 2022. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran dapat dilakukan di meja depan pintu masuk atau dengan kakak sekolah minggu. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 8 pagi di Chapel BBC, hanya satu kali ibadah saja. Demikian info BBC untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, yang mulia, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama kami kenal, kami puja-puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Allah kuasa Roh Kudus yang mengajari kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami memuliakan Engkau Tuhan sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kembali bertemu dengan Engkau dalam Sabat Tuhan untuk menikmati Allah, memuji, menyembah Allah, bersuka cita di hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan senantiasa dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan di tengah ibadah yang baik, Bapa kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami tak akan pernah bisa mampu mengerti kebenaran firman-Mu tanpa anugerah dari Allah Roh Kudus yang menulis kebenaran firman-Mu itu. Kiranya menuliskannya juga di hati kami sementara kami belajar merenungkan firman-Mu langkah demi langkah. Berikan kepada kami pengetahuan ya Tuhan, berikan kepada kami kerendahan hati, dan berikan kepada kami anugerah kemenangan untuk bisa melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Tuhan tolonglah supaya sementara kami terus belajar kebenaran firman-Mu dari kitab Kejadian, Allah pencipta langit dan bumi ini terus bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing sehingga kami semakin hari semakin menangkap firman-Mu dan berubah semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang sejati. Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Belas kasihan-Mu kami mohonkan. Kami berdoa kepada Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang mulia kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore buat kita semua. Kita masih terus belajar kitab Kejadian Bapak Ibu. Pencipta dan ciptaannya. Kita ingat minggu lalu. Hakikat dari ciptaan, jangan lupa hakikat dari ciptaan. Ciptaan diciptakan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Ciptaan tidak pernah diciptakan untuk kemuliaannya sendiri. Itulah hakikat dari ciptaan. Ketika seseorang menciptakan mobil, lalu mobil begitu bagus Bapak Ibu. Semakin bagus sebuah mobil, maka arsitek di balik semua itu yang kemudian beroleh pujian, beroleh kemuliaan. Seberapapun bagusnya mobil, kemuliaan tidak untuk mobil, tidak pada mobil. Hakikat dari ciptaan diciptakan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Bapak Ibu, tadi pagi kita sempat singgung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pernyataan dari Hegel itu. Karena Hegel mengatakan Allah itu tidak cukup pada dirinya sendiri. Dalam dunia teologi kita mengenal istilah self-sufficient. Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan apapun. Karena itu dia tidak butuh variabel apapun di luar dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Allah cukup pada dirinya sendiri. Nah Hegel berkata tidak, Allah tidak cukup pada dirinya sendiri. Buktinya apa? Kenapa dia ciptakan makhluk-makhluk surgawi? Kenapa dia ciptakan alam semesta? Waktu dia menciptakan alam semesta, membentangkan semuanya dengan berfirman. Itu bukti bahwa Allah tidak cukup pada dirinya sendiri sehingga membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Tetapi itu bukanlah kebenaran firman Allah. Kita tahu Hegel adalah seorang liberal Bapak Ibu. Alkitab tidak berkata begitu. Kita tahu Allah yang penuh cinta dan kasih itu. Dia tidak butuh apapun. Oleh karena Trinitas, keluarga Trinitas itu yang bersosial, yang saling mencintai, saling menyayangi dari kekekalan. Kemudian oleh cintanya yang besar, berkasih karunia, menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk-makhluk surgawi. Jadi semua ciptaan di luar diri Allah adalah anugerah beroleh kesempatan dari Allah untuk diciptakan. Jadi Allah menciptakan alam semesta, makhluk-makhluk surgawi bukan karena Allah tidak cukup pada dirinya sendiri. Justru sebaliknya, Allah yang cukup pada dirinya sendiri berkasih karunia, menciptakan sesuatu di luar dirinya. Itu yang sedang kita akan lihat dalam kitab Kejadian Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 firman Allah berkata, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Minggu sore lalu kita sudah belajar tentang heksahemeron. Bagaimana problem tentang 6 hari penciptaan. Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama dengan cepat. Kita sudah belajar 3 pendekatan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 3 pendekatan yang kita pelajari, baru bagian pertama kita selesai ya. Ada yang namanya prinsip penafsiran literal dan sekuensial. Artinya bahwa 6 hari penciptaan harus didekati dengan bahasa harafiah dan berurutan. Kita sudah belajar argumentasi mereka kenapa begitu. Karena itu mereka kemudian berasumsi bahwa 6 hari itu adalah 1 kali 24 jam. Persis sama seperti hari yang kita jalani setiap hari. Saya tidak mungkin ulang Bapak Ibu, kelamaan kita kalau kita ulang. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Non-literal dan sekuensial. Orang ini atau pendapat ini, tafsiran tentang heksahemeron tentang hal ini Bapak Ibu, percaya bahwa kita nggak boleh mendekati secara harafiah. Karena ada kalimat-kalimat figuratif, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi. Itu adalah kalimat-kalimat figuratif yang tidak mungkin diterjemahkan secara harafiah. Tetapi mereka percaya jangan didekati secara harafiah, tapi tetap sekuensial, berurutan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan kita nanti akan melihat non-literal dan non-sekuensial, itu bagian yang saya percayai. Sekali lagi kalaupun kita berbeda tidak apa-apa, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, tidak mempengaruhi keselamatan. Ayo kita dengan cepat Bapak Ibu, sekarang kita masuk. Lanjut langsung saja kepada non-literal, sekuensial Bapak Ibu, karena kita sudah belajar kemarin argumen-argumen semua ini dan bagaimana kita membantah argumen itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk non-literal dan sekuensial. Aliran yang percaya bahwa seharusnya mendekati kitab Kejadian pasal pertama itu tentang peristiwa penciptaan hari-hari itu harusnya nggak boleh didekati secara harafiah, tapi tetap harus berurutan. Mereka punya argumentasi begini, bahwa Alkitab memiliki otoritas dan tidak bersalah. Interpretasi manusia dapat bersalah. Ya, kita setuju 100%. Alkitab tidak mungkin salah. Tidak dapat salah. Di dalam bahasa asli mula-mula, ketika teks ditulis oleh para penulis, 40 penulis Alkitab, 66 kitab yang kita punya, 27 perjanjian baru, sisanya perjanjian lama Bapak Ibu. Ketika mereka ditulis pertama sekali oleh penulis, tidak berkesalahan sama sekali. Tetapi, waktu kemudian kitab ini ditulis, yang telah ditulis oleh para penulis, kemudian disalin, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, atau mungkin ke dalam bahasa yang sama. Bisa saja terjadi kesalahan. Tetapi Alkitab yang awal mula ditulis oleh para penulis tidak mungkin salah. Dan interpretasi kita, wahyu khusus tidak bisa salah. Wahyu umum tidak bisa salah. Tapi cara kita menafsirkan wahyu khusus yaitu firman Allah, cara kita menafsirkan wahyu umum yaitu alam semesta, kita bisa salah. Sebelum lebih lanjut, perhatikan. Wahyu khusus itu alam semesta, Bapak Ibu. Wah, ini bisa nggak selesai lagi. Wahyu itu ada 2. Wahyu itu maksudnya Allah menyatakan dirinya kepada ciptaan. Kalau Allah ingin ciptaan menyembah Dia, kalau Allah ingin membangun relasi dengan ciptaan, maka Allah harus menyatakan diri kepada ciptaan. Karena ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa, tidak seorang pun yang mencari Allah, Roma berkata begitu. Maka Allah itu harus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Nah, cara Allah memperkenalkan dirinya dengan 2 cara. Wahyu umum, wahyu khusus. Ini pelajaran lama Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat. Ini kira-kira 10 tahun yang lalu. Wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, wahyu umum ada 2. Wahyu umum, bagaimana cara alam memberitahu dirinya? Melalui alam semesta. Di luar diri manusia, Dia bentangkan alam semesta.
Mazmur pasal 8 berkata, langit menceritakan kepada langit. Cakrawala itu menceritakan kemuliaan Allah. Ini wahyu umum Allah. Hanya dengan melihat alam semesta, manusia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Jadi wahyu umum ada dua. Satu melalui alam semesta. Yang kedua di dalam diri manusia. Tuhan tanamkan hati nurani. Jadi hati nurani yang membuat orang tertuduh, merasa bersalah, merasa enggak enak. Hati nurani itu adalah Taurat Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia. Dimasukkan dalam diri manusia. Sehingga manusia tidak bisa membantah dan berkata tidak ada Allah. Buktinya kenapa kalau dia mencuri dia rasa bersalah. Buktinya kenapa waktu dia membunuh dia merasa bersalah. Dari mana datangnya? Hati nurani. Siapa yang tanam hati nurani? Tuhan. Jadi wahyu umum ada dua. Melalui alam semesta Tuhan jadikan, lalu kemudian di dalam diri manusia hati nurani. Nah, waktu kemudian manusia melihat alam semesta, maka ada dua respon manusia terhadap alam semesta. Yang pertama, lahirlah budaya. Budaya tahu, sesuatu yang dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan menjadi tradisi. Tradisi yang terus-menerus dilakukan menjadi budaya. Budaya yang terus-menerus dilakukan dianggap sebuah kebenaran. Padahal belum tentu. Ada yang benar, ada yang salah. Cara manusia menangkap wahyu umum Allah itu lahirlah budaya. Ada yang benar, ada yang salah. Yang kedua, melalui alam semesta lahirlah ilmu pengetahuan. Jadi respon manusia, cara manusia melihat alam semesta ini, maka muncullah sains, ilmu pengetahuan. Itu semua adalah wahyu umum. Oke, wahyu umumnya alam semesta tidak bisa salah. Tapi manusia waktu melihat kepada wahyu umum itu dan coba menafsirkan wahyu umum itu, manusia bisa salah. Oke, dari hati nurani. Melalui wahyu umum lahir hati nurani. Dari hati nurani lahir dua. Apa itu? Muncullah namanya agama. Agama lahir. Karena manusia bertanya, kenapa ada rasa bersalah? Kenapa kalau membunuh atau berdusta ada rasa enggak enak? Maka kemudian hati nurani menuntun manusia untuk mencari pribadi yang lebih besar dari dirinya. Lahirlah agama. Agama adalah respon manusia terhadap wahyu umum Tuhan, yaitu hati nurani. Yang kedua, melalui hati nurani wahyu umum itu lahirlah etika moral. Bapak Ibu nangkap ya. Itu semua wahyu umum yang tidak dapat menyelamatkan. Wahyu umum hanya ingin memberitahu bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, wahyu umum mau memberitahu bahwa ada yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus ada dua. Kalau menurut saya dulu belajar di sidang jemaat Allah. Tetapi teman-teman dari Reform berkata wahyu khusus ada tiga. Apapun itu sama, kita sama-sama memahaminya. Yang pertama wahyu khusus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Wahyu khusus Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, wahyu khusus adalah Alkitab firman Allah. Jadi waktu non literal, coba tampilkan tadi, non literal dan sekuensial yang percaya kepada tidak boleh harafiah namun berurutan. Nah, kelompok ini sama dengan kita percaya bahwa Alkitab memiliki otoritas dan tidak bersalah. Interpretasi manusia dapat bersalah. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya. Kita percaya wahyu khusus Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab. Saudara kita Reform percaya ditambahkan satu lagi, sejarah adalah wahyu khusus Allah. Bapak Ibu dikasih. Nah, perhatikan. Ketika wahyu umum yaitu alam semesta, kita sedang cerita tentang Kejadian pasal yang pertama, tentang hari-hari 6 hari penciptaan. Ketika wahyu umum dibentangkan oleh Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui wahyu umum Bapak Ibu, lalu kemudian kita menafsirkan itu ketika ilmu pengetahuan bertentangan dengan firman Allah. Perhatikan ini, tidak mungkin wahyu umum bertentangan dengan wahyu khusus. Karena wahyu umum dan wahyu khusus sama-sama datang dari Tuhan yang sama. Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau ada bertentangan antara wahyu umum, yaitu ilmu pengetahuan, budaya, agama, ada bertentangan dengan wahyu khusus, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama,
kita salah menafsirkan wahyu umum. Para ilmuwan salah menafsirkan wahyu umum. Atau kemudian kedua, kita para teolog, para hamba Tuhan salah menafsirkan wahyu khusus. Tapi wahyu umum dan wahyu khusus tidak mungkin berbenturan. Karena wahyu umum dan wahyu khusus datang dari Tuhan yang sama. Oke Bapak Ibu, sebentar, tinggal 10 menit lagi. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu dikasih. Nah perhatikan kemudian mereka punya argumen Bapak Ibu. Non literal, sekuensial. Mereka punya argumen. Apa maksudnya terang di hari 1 sampai 3? Apa arti petang dan pagi? Maksud mereka begini. Kita nggak boleh pendekatan secara harafiah. Seperti yang saya katakan tadi. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata terang, lalu kemudian kata petang dan pagi itu kita harus bisa pahami. Tidak bisa sesempit yang seharusnya, seperti kelompok yang percaya bahwa harusnya hari yang ke-6 diterjemahkan harafiah saja, ditafsirkan harafiah saja. Enggak bisa, mereka berkata begitu. Lalu kemudian dalam King James, Kejadian 2:4 itu English Standard Version mengatakan 6 hari penciptaan dalam 1 hari, terjemahan mereka. Terjemahan ini juga tidak kuat Bapak Ibu, mereka menganggap bahwa kita enggak boleh menafsirkan secara harafiah, tapi harus tetap berurutan. Alasannya karena versi English Standard Version itu memberitahu ada kalimat yang digunakan cara mereka menafsirkannya 6 hari penciptaan dalam 1 hari. Itu agak aneh ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu hanyalah tafsiran dari ESV yang tidak didukung oleh terjemahan-terjemahan lain. Lalu kemudian argumen mereka selanjutnya Bapak Ibu. Mereka berkata hari ke-6 lebih dari 24 jam. Kenapa tidak boleh diterjemahkan harafiah? 1 hari sama dengan 24 jam, mereka nggak mau percaya begitu. Berbeda dengan yang pertama, tafsiran pertama ya. Alasan mereka hari yang ke-6 itu lebih dari 24 jam seharusnya. Perhatikan itu. Tuhan menciptakan Adam di hari yang ke-6 itu, di ujung hari Tuhan menciptakan Adam. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Adam memberi nama semua binatang-binatang itu. Tidak mungkin dalam 1 hari Adam melakukan itu. Dengan begitu banyaknya binatang pasti lebih dari 24 jam menurut pendekatan ini. Dan kita setuju dengan semua poin mereka ini ya Bapak Ibu ya. Tuhan menidurkan Adam dan dari samping Adam Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan memberikan Hawa kepada Adam dan kemudian respon Adam. Lalu kemudian alasan mereka. Selanjutnya argumen mereka, kenapa kemudian mereka menolak tafsiran harafiah tentang 1 kali 24 jam dalam 1 hari, tetapi mereka tetap percaya urutan 1, 2, 3 tetap percaya, berurutan begitu Bapak Ibu. Mereka mengatakan hari ke-7 itu sabat kekal Allah. Bapak Ibu tahu kira-kira artinya ini? Hari ke-7, satu-satunya hari yang tidak pernah ditutup, jadilah petang, jadilah pagi. Menurut Ibrani 4 ayat 4-11. Sampai hari ini adalah hari ke-7 Allah. Jadi bagaimana mungkin 1 hari diterjemahkan 1 kali 24 jam? Kalau hari pertama sampai hari ke-6 dikalikan disamakan dengan 1 kali 24 jam. Lalu hari Sabat. Kalau kita mau konsisten harus tetap diterjemahkan 1 kali 24 jam juga. Padahal Alkitab berkata sampai hari ini adalah Sabat Tuhan. Sampai hari ini hari yang ke-7 tidak pernah ditutup. Tidak ada jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-7. Tidak ada. Hari ke-7 Sabat Tuhan sampai hari ini terbuka. Dan terus menerus terbuka telah ribuan tahun. 1 hari Sabat itu ribuan tahun sampai hari ini tak pernah ditutup oleh Tuhan. Karena itulah kelompok non literal dan sekuensial, kelompok yang menolak untuk menafsirkan secara harafiah, tapi harus tetap berurutan. Mereka menganggap enggak bisa diterjemahkan secara literal, tapi tetap harus diterjemahkan secara berurutan. Bagaimana kita melihatnya Bapak Ibu? Karena ada banyak yang kita mirip dengan ini, yang saya setuju dengan ini, tapi ada beberapa bagian yang kelihatannya masih ada problem. Contoh bagaimana dengan terang sebelum penciptaan benda-benda penerang. Kalau memang harus, oke. 1 kali 24 jam nggak boleh harafiah, kita setuju. Karena saya penganut non-literal, non-sekuensial. Jadi saya setuju. Tetapi bagaimana dengan urutan?
Karena mereka tetap pegang, urutannya harus dipegang. Pertanyaannya, ketika Tuhan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera, lalu Allah menciptakan terang. Terang dari mana itu? Terang apa itu? Yang kita sudah bahas minggu lalu. Mereka akan mengatakan apa? Oh, itu terang Allah. Padahal dalam kitab Wahyu pasal 21 kita diberitahu nanti ketika semua dipulihkan oleh anak domba Allah, maka terangnya, maka di dalam langit baru bumi baru tidak butuh benda-benda penerang karena sumber terangnya adalah anak manusia itu. Sumber terang yang memancarkan kemuliaan yang tanpa batas. Itu baru terjadi nanti di langit baru dan bumi baru. Pertanyaannya, hari pertama sudah ada terang. Padahal benda-benda penerang diciptakan hari keempat. Kalau memang harus berurutan, sekuensial, berurutan. Kok bisa? Bagaimana kalian menerjemahkan tentang terang di hari pertama, benda-benda penerang di hari keempat? Mereka tidak bisa menjawab problem itu. Bagaimana dengan order penciptaan? Bumi, laut, udara, daratan, tumbuhan hari pertama ketiga diciptakan sebelum benda-benda angkasa. Kita sudah belajar tentang celestial ini. Karena menurut ilmu pengetahuan, alam semesta dulu tercipta. Barulah bumi. Tapi kalau sekuensial harus berurutan, aneh. Ordernya jadi gak sesuai. Kalau ikut order berarti bumi dulu dijadikan, tumbuh-tumbuhan dulu ada, binatang dulu ada, barulah celestial, alam semesta, bintang-bintang bulan diciptakan. Maka bertentangan dengan sains. Itu tidak betul. Sulit untuk bisa menjawabnya. Aduh, Pak John sore ini ngomong apa? Pelan-pelan Bapak Ibu, tenang saja. Seperti biasa, di akhir dari khotbah ini akan diaplikasikan. Kalau Bapak Ibu pulang bingung, pegangan masing-masing. Tenang saja ya, kita akan belajar pelan-pelan Bapak Ibu karena memang ibadah yang keempat didesain untuk kita kuliah bersama. Masih ingat selesai 3 bulan kitab Kejadian Bapak Ibu dapat sertifikat untuk bisa dijual. Sebagai jaminan di penggadaian. Ya Bapak Ibu ya, oke lanjutkan lagi. Problemnya lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak mendapat terang dan interaksi dengan binatang dalam jangka waktu panjang, jutaan sampai ratusan juta tahun. Ini hal yang sederhana Bapak Ibu ya. Kalau memang harus berurutan, bagaimana mungkin? Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa mendapatkan terang padahal kita tahu tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena terang. Bapak Ibu bukan karena matahari ya, karena terang. Bapak Ibu tanam tumbuhan di dalam rumah, kasih lampu, hidup kok. Masih ingat kemarin kena apa? Kemudian ada rumah yang dicurigai. Oleh karena semua tetangga kanan kiri muka belakang rumahnya, atap rumahnya penuh dengan salju. Di luar negeri ini Bapak Ibu. Penuh dengan salju, tapi ada satu rumah yang semua tetangganya kena salju, dia nggak kena salju. Ternyata di dalamnya ditutupi tanaman ganja. Jadi supaya taman ganja itu tumbuh, maka mereka bikin panas melalui sinar. Lampu mereka bikin banyak, karena lampu banyak lalu kemudian tumbuhan itu bisa hidup karena sinar, tetapi kemudian efek sampingnya salju kemudian meleleh. Dicurigai rumah itu digerebek, iya ada tanaman ganja. Tumbuh-tumbuhan hidup bukan karena sinar matahari sebenarnya. Tumbuh-tumbuhan hidup karena sinar. Gak perlu kena sinar matahari, taruh di dalam gudang, tapi kasih lampu, dia hidup. Menurut ilmu pengetahuan. Menurut saya, hidup dan mati tumbuh-tumbuhan Tuhan menentukan. Saya rohani Bapak Ibu. Nah problem teologis lainnya. Apa itu? Adanya kematian sebelum dosa ada. Maksudnya apa? Ketika mereka percaya harusnya 6 hari itu nggak boleh diterjemahkan harafiah. Tapi harus diterjemahkan berurutan. Kalau diterjemahkan berurutan ada problem. Kenapa? Bagaimana dengan binatang-binatang yang sangat kecil, sangat halus keinjak Adam lalu mati. Karena keinjak Adam lalu mati, lalu jadi fosil-fosil dan lain sebagainya. Itu ya. Ada kematian sebelum kejatuhan dalam dosa. Pastilah sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa mereka ada nginjak apa barangkali. Kemudian ada kematian di sana. Bagaimana kemudian ada fosil-fosil, fosfor dan lain sebagainya. Itu juga sulit untuk bisa jawab. Bagaimana dengan 6 hari kerja dan hari penciptaan. Kalau mereka tidak boleh menafsirkan harafiah 6 hari. Tapi tetap berurutan, bertentangan lagi pendapat mereka. Kenapa? Loh basic kita kan 6 hari kerja. Jadi problem juga di sana. Pelan-pelan Bapak Ibu tenang saja ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan melihat kepada non-literal, non-sekuensial. Apa artinya?
Kita nggak boleh baca kitab Kejadian tentang penciptaan itu, heksahemeron itu dengan harafiah, tapi kita juga tidak boleh dengan harus berurutan. Tidak harus. Terserah. Kenapa kita harus membuat pakem, aturan, patron bahwa ini harus berurutan? Kenapa harus begitu? Apakah Alkitab menuntut seperti itu? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita tidak membaca Alkitab seperti para pembaca mula-mula membacanya. Jangan-jangan kita membaca Alkitab tidak seperti yang diharapkan oleh Musa. Bapak, Ibu, dan saya, kita egois, kita salah, tanda kutip, kita bodoh jika kita membaca kitab Kejadian dari kacamata kita, dari asumsi kita, dari konsep berpikir dan sistem nilai kita. Tidak boleh. Kita harus belajar membaca Alkitab dari apa maunya Alkitab dibaca. Kita harus membaca Alkitab seperti yang dia mau, sang penulis mau. Karena setiap penulis punya tujuan dan maksud. Kita harus menemukan tujuan dan maksud mereka. Kita harus membaca dengan kacamata mereka. Enggak boleh dengan kacamata kita. Enggak boleh. Saya beri contoh sederhana Bapak Ibu yang dikasihi. Masih ingat? Waktu Tuhan Yesus berkata, jika garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Bapak Ibu tahu ya. Kalau Bapak Ibu membaca dari kacamata kita orang sini Bapak Ibu, mana ada garam jadi tawar? Garam itu larut. Habis. Di mana garam jadi tawar? Yesus berkata, jika garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Kecuali dibuang dan diinjak-injak orang. Kok garam jadi tawar? Dibuang lagi, diinjak-injak orang lagi. Karena zaman dulu garam itu di dalamnya ada batu. Setelah batu kemudian ada lapisan garam. Ketika lapisan garamnya habis, sisalah batunya. Batunya dibuang di depan rumah untuk diinjak-injak supaya nggak becek rumah. Bayangkan kalau kita membaca Alkitab dengan kacamata kita. Repot. Kenapa kadang-kadang kita kacau dalam membaca Alkitab Bapak Ibu, kemudian kacau dalam menafsirkan teks, karena kita menggunakan kacamata kita. Termasuk sore hari ini, saya mau ngomong begini. Kalau Bapak Ibu datang dalam ibadah ini, lalu dengar khotbah, ya apa relevansinya untuk saya firman Allah? Dengarkan ini baik-baik. Kita sering kali ingin datang ke gereja, dengar firman Allah, dapat relevannya buat saya apa? Oke, saya pulang, apa yang saya harus lakukan? Apa relevansinya? Kenapa kita begitu egois? Minta supaya Alkitab itu relevan dengan kita. Kenapa engkau tidak meminta dirimu untuk relevan dengan Allah? Kita yang harus merelevankan diri kita dengan Allah. Bukan memaksa firman Allah relevan dengan kita. Itu sebabnya selalu kita minta, aku mau dapat apa ya hari ini? Aku mau dapat apa ya? Karena kita minta firman Allah selalu relevan dengan kita. Itu namanya pemerkosaan. Kita paksa Alkitab menjawab kebutuhan kita yang relevan dengan kita. Bukannya kita memaksa diri, mendisiplin diri supaya diri relevan dengan apa maunya Allah. Seharusnya kan begitu. Nah kadang-kadang kita banyak, ya waktu saya habis Bapak. Kita banyak sekali Bapak Ibu dikasihi Tuhan, membaca Alkitab dari kacamata kita. Bukan dari kacamata penulis Alkitab. Karena itu Bapak Ibu, boleh saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya, kita selesaikanlah ya hari ini ya tentang hal ini supaya kita besok bergerak maju lagi. Ini kita 3 tahun bisa nggak selesai kitab Kejadian pasal pertama ini. Ya Bapak Ibu kita masuk ya, sebentar saja, bersabar sedikit Bapak Ibu, tenang saja, panjang pun khotbah saya persembahannya sama kok, tenang saja Bapak Ibu. Maksudnya gaji saya sama bukan persembahannya. Oke Bapak Ibu, nah argumennya. Kenapa saya menganut non-literalianus kesel ini? Alkitab memiliki otoritas dan tidak bersalah. Interpretasi manusia dapat salah. Kita sama ya dengan yang tadi Bapak Ibu. Kemudian argumen kedua. Kejadian 1 adalah tulisan literatur. Dengar ini Bapak Ibu. Kejadian pasal 1. Alkitab bukan karya ilmiah. Alkitab tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan kaum ilmuwan. Alkitab adalah tulisan literatur. Karya sastra mempertunjukkan keindahan literatur dan karya sastra yang indah. Saya akan buktikan nanti betapa indahnya. Saya coba cari bahan, cari kanan kiri muka belakang, jungkir balik sampai kemudian saya bingung Bapak Ibu. Tapi saya coba rangkai sore hari ini. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pengulangan di hari pertama dan keempat. Coba perhatikan keindahan dari sastra ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pengulangan hari pertama diciptakan. Setelah hari pertama diciptakan, hari keempat diisi apa yang diciptakan hari pertama. Oke. Lalu kemudian produksi terang, pemisahan terang dan gelap.
Saya coba terangkan. Hari kedua, ketika Tuhan jadikan hari kedua, hari kelima itu adalah isi dari hari yang kedua tadi. Jadi hari pertama diisi di hari yang keempat. Baca dengan teliti, baca dengan baik. Ini yang namanya dengan apa yang disebut dengan kiastis itu Bapak Ibu. Hari kedua dijadikan oleh Tuhan, nanti diisinya pada hari yang kelima. Hari yang ketiga nanti diisi pada hari yang keenam. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ada struktur kiastis. 1, 2, 3 atau A, B, C, A1, B1, C1. Bapak Ibu tahu ya, belajar gitu ya. Kan ada gitu Bapak Ibu ya. Ingat gak? Kalau 1, 2, 3, 1, 2, 3, atau ada juga 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bapak Ibu pernah belajar bahasa Indonesia gak sih? Kenapa kayak bingung begitu? Nah ada struktur kiastis dalam sastra. Ingat 1 itu gandengannya adalah 4. 2 gandengannya adalah 5. 3 gandengannya adalah 6. Begitu cara Musa menulisnya. Perhatikan dengan teliti, baca ulang-ulang di rumah Bapak Ibu. Lalu kemudian hari kedua penciptaan langit dan laut. Hari kelima penciptaan binatang di langit dan di laut. Jadi setelah Tuhan bentangkan dulu, lalu kemudian di beberapa hari kemudian barulah Tuhan isi. Begitu caranya Bapak Ibu dikasih, cara menuliskannya. Hari ketiga dan keenam, 2 perintah penciptaan ada di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hari ketiga, darat dan tumbuh-tumbuhan. Saya nggak bisa terangkan semua karena waktu kita Bapak Ibu, tapi saya mau cepat. Hari keenam binatang darat dan manusia. Poinnya seperti saya katakan tadi, hari pertama diciptakan, hari keempat diisi semua. Jadi hari keempat itu isi dari hari pertama. Hari kedua isinya hari yang kelima, hari ketiga isinya hari yang keenam. Supaya kita cepat Bapak Ibu ya, ini argumen. Tidak ada konflik dengan ilmu pengetahuan yang tidak perlu. Kalau kita mendekati dengan konsep berpikir begini. Tidak boleh diterjemahkan harafiah, tidak boleh juga harus berurutan. Maka kita nggak akan berbenturan dengan ilmu pengetahuan. Tidak perlu ada konflik di sana. Mau mana duluan, mana belakangan, enggak masalah karena ini karya sastra. Ini karya sastra yang sangat indah, ada unsur kiastis yang luar biasa di sana. Nah, terang diciptakan mula-mula melalui benda-benda penerang, itu sudah jelas, sudah pasti Bapak Ibu dikasih. Hidup diciptakan setelah ada terang, saya cepat saja. Ya, aduh Bapak Ibu ternyata materi saya yang saya email bukan ini yang muncul Bapak Ibu. Multimedia, ada yang salah ini. Oke, saya bacakan dari sini saja Bapak Ibu ya. Karena argumennya saya perbaharui ternyata tidak ada di sini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, ini bagian penutup, sungguh-sungguh bagian penutup. Bahwa ini adalah karya sastra yang sangat indah luar biasa. Pertama, perhatikan ini. Kata langit dan bumi ada di awal ayat, Kejadian pasal 1 ya. Dan di akhir ayat. Bapak Ibu perhatikan ini yang dikasih Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti di hari yang keenam, Tuhan bicara lagi persis kata terakhir dalam bahasa Ibrani, langit dan bumi. Jadi di awal ada kata langit dan bumi, ditutup dengan kata langit dan bumi. Perhatikan cara menulis Musa tadi. Jadi bukan hanya hari pertama diisi hari keempat, hari kedua diisi hari kelima, hari ketiga diisi hari keenam. Tapi hari pertama langsung ada langit dan bumi, kata pertama dalam bahasa Ibrani. Ditutup hari yang keenam, langit dan bumi. Ini unsur sengaja. Musa itu dibesarkan di Mesir dengan sistem pendidikan yang sudah sangat maju di istana Firaun. Kemudian hari ketujuh berbeda dengan hari pertama sampai keenam. Yang saya katakan tadi, di mana bedanya? Tidak ada ditutup hari yang ketujuh. Dibuat sengaja berbeda. Tapi ini yang penting. Hari ketujuh Allah bertahta dan seluruh bumi adalah baitnya. Jadi waktu pada hari yang ketujuh Allah selesai dari segala ciptaan. Kemudian Allah menguduskan hari itu. Dia bertahta. Jadi waktu Allah diam, Allah berhenti pada hari ketujuh. Bahasa yang sederhananya adalah Allah bertahta pada hari yang ketujuh. Jadi alam semesta secara khusus bumi adalah baitnya. Taman Eden adalah ruang maha kudusnya. Dan hari ini ruang maha kudus itu sedang bertahta Kristus Yesus Tuhan. Jadi alam semesta ini adalah bait Allah. Taman Eden adalah ruang maha kudusnya di mana Allah bertahta. Waktu dikatakan
pada hari yang ketujuh Allah beristirahat dari segala ciptaan. Maksudnya Allah bertahta, Allah berkuasa, Allah menjadi raja di sana, memerintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari yang ketujuh adalah tujuan Allah atas semua yang telah Dia ciptakan. Jadi hari pertama, kedua, ketiga diciptakan tujuannya untuk hari ketujuh. Apa itu? Dia memerintah bersama dengan mitranya Adam dan Hawa. Jadi hari ketujuh adalah tujuan puncak dari semua hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan Kejadian 1 telah menjalin angka 7 ke dalam setiap bagian cerita. Coba perhatikan ya. Ada 7 hari penciptaan, ada 7 kata Ibrani di ayat pembuka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat pembuka itu 7 kata yang digunakan oleh Musa. Ayat kedua 7 kali 2, 14. Terus itu, perhatikan karya sastra yang indah ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau memang ini di dalam hikmat Allah? Allah menginspirasikan kepada Musa sesuai dengan kemampuannya dalam berkarya sastra. Dituliskannya Bapak Ibu. Lalu kemudian penyataan tentang hari ketujuh memiliki 3 baris 7 kata. Di hari yang ketujuh persis 3 baris, masing-masing baris 7 kata dalam bahasa Ibrani. Bukankah semua ini sedang membuktikan bahwa kitab Kejadian pasal 1 adalah literatur karya sastra yang sangat indah. Karena itu enggak boleh didekati harafiah. Yang kedua, enggak boleh didekati harus berurutan. Karena ini karya sastra yang luar biasa. Aduh, sayang sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint-nya, jauh akan lebih mudah Bapak Ibu mencernanya. Tapi poinnya Bapak Ibu yang dikasih lihat. Sekali lagi poinnya. Waktu kita membaca kitab Kejadian, ayo kita belajar bersama mulai malam hari ini. Bacalah Alkitab seturut dengan kehendak Alkitab sendiri. Seperti apa Alkitab mau dibaca, dekatilah dia dengan begitu. Tidak boleh dengan kemauan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekarang saya tutup. Kalau begitu, apa pembelajarannya atas semua ini Pak John? Dari semua yang kita sudah pelajari. Maka hari ini Bapak Ibu pulang ke rumah, dengarkan ini baik-baik. Menurut yang kita pelajari dari Kejadian pasal 1 hari ini, maka tidak ada yang namanya prasejarah. Enggak ada yang namanya zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah? Semua zaman adalah sejarah, sejarah Allah. Dalam bahasa Inggris kan bagus ya, his story, ceritanya. Kan sejarah itu history. Tapi kemudian orang coba dipotong-potong jadi his story, sejarahnya. Tidak ada yang namanya zaman prasejarah. Para ilmuwan berkata Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Karena tidak ada ditemukan fakta sejarah. Bahtera Nuhnya belum ada. Di manakah Taman Eden? Memang ada sungai Tigris masih ada. Lalu kemudian sungai Efrat masih ada. Tapi ada sungai yang belum kedapatan dari 4 sungai di Taman Eden. Karena itu tidak ada fakta sejarah. Maka ini adalah zaman prasejarah. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Di dalam Alkitab kita belajar bahwa semuanya dimulai oleh Allah. Sejarah itu ada. Zaman prasejarah tidak ada. Karena semua dari awal. Ketika Allah menciptakan ruang dan waktu. Di sanalah mulai sejarah terjadi. Karena sejarah biasanya berdempetan dengan waktu. Dan di dalam kekekalan tidak ada waktu. Kapankah waktu mulai ada? Hari pertama. Mulainya waktu. Sejarah sedang dimulai. Kalau begitu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Begini, waktu kita pulang, setiap kita sedang menuliskan sejarah hidup kita masing-masing. Semua kita sedang menorehkan sejarah, jejak-jejak sejarah kepada generasi di belakang kita. Pertanyaannya sejarah seperti apa yang akan kau ukir? Cerita seperti apa yang engkau tinggalkan untuk generasi di belakangmu? Teladan seperti apa yang akan kau tinggalkan? Musa telah meninggalkan jejak yang luar biasa dari tulisannya. Allah telah meninggalkan jejak-jejaknya di alam semesta. Sehingga melalui alam semesta kita bisa tahu Tuhan itu ada. Pertanyaannya, apa yang kau tinggalkan bagi generasi di bawahmu? Sejarah apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk pasanganmu? Karena setiap kita sekali lagi sedang menuliskan sejarah hidup
kita masing-masing. Jika buku kehidupanmu kelak dibaca, seperti apa bacaan yang ingin engkau dengar? Apakah tragedi, kerusakan dan kegagalan dan tak pernah bangkit dari kegagalan? Atau jatuh bangun bersama dengan Allah yang hidup? Buku seperti apa yang engkau akan tinggalkan untuk generasi selanjutnya tentang kehidupanmu? Apakah buku yang menginspirasi generasi berikutnya? Atau buku yang membuat orang kemudian trauma dan takut tentang kehidupan? Buku yang membawa kepada pengharapan bahwa dalam setiap sejarah hidup kita, Allah terlibat, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan seperti Roma 8 ayat 28 berkata. Apakah seperti itu sejarah yang akan kita tinggalkan kepada generasi di bawah kita, Bapak Ibu? Atau kita sesuka-suka kita saja, toh hidupku terserah akulah, aku mau bikin apa? Persis Raja Hizkia, tanda kutip, yang bodoh itu. Dipanjangkan umurnya oleh Tuhan 15 tahun lagi karena dia sakit hampir mati. Tetapi setelah Tuhan panjangkan umurnya, dia menjadi sombong dan arogan. Ketika kemudian dia mempertontonkan semua yang ada di bait Allah dan seluruh harta istananya. Lalu kemudian sang nabi berkata, maka semua itu akan diangkut dari kerajaanmu, dibuang di pembuangan. Dan Hizkia dengan arogan berkata apa? Gak apa-apa, yang penting bukan di zamanku. Anaknya yang menderita. Lebih baik dia mati dulu waktu dia sakit. Untuk apa dia dipanjangkan 15 tahun, lebih baik dia mati di sana. Daripada Tuhan panjangkan 15 tahun, hidupnya gak karu-karuan. Sejarah seperti apa yang Bapak Ibu akan tinggalkan? Dari kitab Kejadian kita bisa belajar banyak. Saya mendorong sore hari ini. Ini sungguh-sungguh yang paling ujung. Ampuni saya telah berdusta berapa kali. Sejarah seperti apa yang akan kau tinggalkan? Buat generasi di bawahmu. Karena setiap kita sedang menuliskan tinta kehidupan masing-masing. Kelak ketika orang datang untuk melihat kuburanmu, seperti apa engkau ingin dituliskan di dalam batu nisannya. Sayang di Indonesia hanya selalu ayat Alkitab. Kalau di luar negeri tulisan dari perkataan orang yang mati yang dituliskan di batu nisan. Yang mati seorang pemberani. Nah, tulisan seperti apa yang akan dituliskan dalam kehidupanmu? Yang mati di kuburan ini seorang yang jujur dan tulus hati. Apakah seperti itu? Atau engkau ingin ditulis dan dikenang, yang mati ini seorang pekerja keras yang terus-menerus setia kepada Allah yang disembahnya. Atau kemudian orang-orang memberi julukan, jangan pernah datang ke kuburan itu. Engkau akan dapat nomor lotre nanti di sana. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur petang hari ini kami belajar tentang kitab Kejadian, peristiwa di mana Engkau menciptakan alam semesta ini. Tuhan, terima kasih kami bisa mendekati firman-Mu, kami bisa coba melihat lebih dekat tentang tulisan-tulisan yang sungguh luar biasa dari karya-karya nabi-Mu, yang Kau beri mereka pencerahan pikiran, Engkau beri mereka iluminasi, sehingga kemudian mereka menuliskan firman Allah dan ditinggalkan untuk kami supaya kami mempelajari dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus sore ini kepada kami diingatkan bahwa setiap kami sedang menuliskan sejarah kehidupan kami. Kami ditantang sejarah seperti apa yang kami akan hidupi. Kemana kami akan membawa kehidupan kami. Jejak teladan seperti apa yang kami akan tinggalkan kepada generasi di bawah kami. Karena setiap kami wajib bertanggung jawab atas kehidupan kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami supaya kami meninggalkan jejak yang baik, jejak yang benar, jejak yang memuliakan Allah. Melalui pelajaran kami sore hari ini Tuhan, walau mungkin tidak ada relevansinya dengan kehidupan kami, tapi kami akan menyesuaikan diri kami untuk relevan dengan Tuhan. Berkati semua umat-Mu, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Naikkan pujian kepada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Ku menanya Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu
Tuhanku, ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena cinta dan anugerahnya, Tuhan menciptakan bukan hanya makhluk-makhluk surgawi. Tuhan juga menciptakan alam semesta ini. Ingatlah, Dia tidak butuh kita. Tapi Dia begitu menginginkan kita karena Dia menciptakan kita oleh karena cintanya. Kita ciptaan beroleh anugerah Allah, beroleh kesempatan untuk menjadi ciptaan Allah, itu anugerah yang luar biasa. Dan karena cintanya itulah Bapak Ibu, Dia datang mengunjungi kita, mengutus putra tunggalnya untuk mati ganti Bapak Ibu dan saya yang telah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini tidak ideal lagi dan telah rusak. Tetapi Tuhan yang menciptakan karena cinta, menciptakan karena kasih yang begitu dalam. Dia memperjuangkan ciptaannya. Dan itu sebabnya sore ini kita berkesempatan menikmati sakramen perjamuan kudus. Karena Kristus memperjuangkan cintanya, yaitu Bapak Ibu dan saya. Bapa di surga, kami akan menikmati sakramen ini. Layakkanlah kami ya Tuhan. Cintamu begitu besar kepada kami. Kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau yang melakukan perjalanan sangat jauh dan mustahil. Demi memberitahu kami betapa Engkau mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau tidak butuh kami, tapi Engkau begitu berhasrat dan menginginkan kami. Kami orang-orang yang sungguh-sungguh beruntung dan terberkati. Terima kasih ya Allah yang hidup. Sekali lagi layakkan kami menikmati sakramen ini, bersentuhan dengan tubuh dan darah Kristus bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, angkat roti tinggi di atas kepala kita. Ingatlah betapa Dia mencintai kita sungguh-sungguh. Jikalau engkau setuju dengan pernyataan ini, katakan haleluya. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita Bapak Ibu. Taruhlah tangan kirimu di dada, di sana Tuhan Yesus hadir melalui Allah Roh Kudus. Karena cinta yang luar biasa, Dia menciptakan makhluk-makhluk surgawi. Karena cinta dan kasih yang begitu besar, Dia menciptakan alam semesta dan mengisinya dengan Bapak, Ibu, dan saya. Ya, karena cinta, Dia juga mencurahkan darahnya. Supaya kita dipulihkan, supaya kita punya hubungan yang baik dan benar di hadapannya. Satu-satunya damai sejahtera yang sejati adalah ketika kita telah diperdamaikan dengan Allah, sumber damai sejati. Jika engkau setuju dengan pernyataan ini, katakan haleluya. Bukankah cawan berkat yang diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawan itu baik-baik Bapak Ibu. Mari kita buka kedua belah tangan kita bersama-sama. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Mari belajar mengucap syukur kepada Dia. Mengungkapkan isi hatimu di hadiratnya. Terima kasih. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau maha baik ya Tuhan. Haleluya. Terima
salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amen. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terpujilah namamu Bapa dalam surga, mulialah Engkau senantiasa Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami memohon belas kasihan-Mu. Permuliakanlah diri-Mu melalui kehidupan kami, melalui aktivitas kami, melalui pekerjaan kami. Sertai ya Tuhan, sehingga yang kami lakukan sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami supaya semua kami yang hadir pada malam hari ini, ketika kami pulang kami menyimpan firman-Mu, bahwa setiap kami adalah pelaku-pelaku sejarah. Kami sedang menuliskan sejarah kehidupan kami masing-masing, dan kami mau meninggalkan jejak yang baik, jejak yang benar, jejak di mana Allah dimuliakan dan ditinggikan senantiasa melalui tulisan kehidupan kami. Tolong kami semua, sebab tanpa Roh Suci-Mu kami tidak akan pernah bisa mampu. Tanpa kuasa dari Kristus Yesus Tuhan, maka kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau menolong semua umat-Mu. Pergumulan hidup mereka Allah membela. Sepekan ketika mereka beraktivitas dan bekerja, Tuhan sertai dengan perlindungan-Mu, sertai dengan damai sejahtera-Mu, sertai dengan hikmat Allah menaungi mereka semua. Ketika mereka beraktivitas, Tuhan biarlah berkat Allah ada atas mereka semua. Lindungi dan jagai, pertemukan kami minggu depan untuk sama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati sahabat Tuhan, menikmati Allah dan firman-Nya. Terpujilah Allah yang hidup, terpujilah Engkau Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, kota Batam. Bapak Ibu, bukalah kedua belah tangan-Mu bersama-sama, tengadahkanlah wajah-Mu ke surga. Dengarkan ini Bapak Ibu, ada banyak tempat-tempat yang indah luar biasa di alam semesta ini, karena semua adalah ciptaan Allah. Tapi Allah memilih hatimu sebagai tempat terbaik bagi rohnya. Hatimu sebagai tempat berdiam putra tunggalnya. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Goreskanlah tulisan yang indah dalam sejarah hidupmu. Tinggalkanlah teladan-teladan yang baik. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Lanjutkan aktivitasmu, renungkan firman Allah dan lakukanlah. Maka terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, kekuatan pertolongan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita oleh Allah Roh Kudus, memenuhi kehidupan kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat hari Minggu.